Kami kelompok 1 dari Prodi Pendidikan Biologi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Renza Putri dan di sebelah kanan saya ada Saya Izmi Masuki Nazla. dan saya Sabaria. Saya Fitriani. Saya Nura Malina. Saya Akila. Dan saya Laura Januarti. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang merosotnya moralitas bangsa, tantangan dan solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Merosotnya moralitas bangsa merupakan isu krusial yang sangat mengancam keberlangsungan dan kemajuan suatu negara. Indonesia dengan dasar negara Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi benteng moral bagi seluruh warga negara. Namun, berbagai tantangan global dan internal menyebabkan terjadinya penurunan moralitas yang perlu segera diatasi. Merosotnya moralitas adalah penurunan kualitas moral dalam suatu masyarakat yang ditandai dengan hilangnya atau melemahnya nilai-nilai etika, norma, dan prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku. Indikator yang pertama ada korupsi. Praktik korupsi yang merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor swasta. Yang kedua ada kekerasan. Meningkatnya kekerasan baik bentuk fisik maupun verbal termasuk bullying, tawuran, dan kejahatan lainnya. Yang ketiga ada ketidakadilan. Ketidakadilan sosial dan hukum yang dirasakan oleh masyarakat terutama kelompok minoritas dan marginal. Yang keempat ada pelanggaran etika. Pelanggaran etika dalam bentuk profesi seperti dokter, guru, pengacara, dan jurnalis. Selanjutnya ada penyalahgunaan narkoba, peningkatan penggunaan dan peredaran narkoba di kalangan generasi muda. Selanjutnya, disintegrasi sosial, yaitu melemahnya rasa persatuan dalam kesatuan, serta meningkatnya konflik antar kelompok masyarakat. Dan yang terakhir ada seks bebas dan perilaku menyimpang, perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya, serta meningkatnya kasus LGBT tanpa pemahaman yang benar. Kemudian terdapat tantangan merosotnya moralitas. Yang pertama ada globalisasi, yang kedua ada disparitas ekonomi, yang ketiga ada lemahnya pendidikan moral, yang keempat ada politik yang tidak etis, dan yang kelima ada pengaruh media. Nah, yang pertama itu ada globalisasi. Globalisasi ini adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Adapun pengaruh negatifnya yaitu westernisasi, yaitu masuknya budaya barat yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian ada informasi yang tidak terfilter, yaitu penyebaran informasi hoax dan konten yang konten negatif melalui media sosial atau internet lainnya. Nah, yang kedua ada disparitas ekonomi. Disparitas ekonomi ini adalah perbedaan signifikan dalam tingkatan pendapatan dan kesejahteraan antara kelompok dan masyarakat. Adapun pengaruh negatifnya kriminalitas, yaitu mendorong orang untuk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Kemudian ketidakpuasan sosial yang menyebabkan rasa iri dan dengki yang dapat memicu konflik sosial. Nah, yang ketiga ada lemahnya pendidikan moral. Lemahnya pendidikan moral ini adalah kurangnya penekanan pada pendidikan karakter dan nilai-nilai moral di sekolah maupun di keluarga. Adapun pengaruh negatifnya yaitu kurangnya kesadaran. Generasi muda kurang memahami pentingnya moralitas dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatnya perilaku yang menyimpang dan kurangnya rasa tanggung jawab. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sabaria. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang keempat, yaitu politik yang tidak etis. Merupakan praktik politik yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai moral seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun pengaruh negatifnya yaitu kehilangan kepercayaan. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga politik. Dan adapun budaya korupsi, mendorong budaya korupsi yang merusak sistem pemerintahan dan perekonomian. Dan yang kelima yaitu pengaruh media. Pengaruh media ini adalah peran media massa dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat. Dan adapun pengaruh negatifnya yaitu tayangan tidak mendidik, menampilkan konten yang tidak mendidik dan merusak moralitas seperti kekerasan dan seksualitas yang vulgar. Dan
propaganda, yaitu penyebaran propaganda dan ujaran kebencian yang memecah belah masyarakat. Solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 1. Penguatan pendidikan Pancasila. Implementasi kurikulum mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. 2. Metode pembelajaran. Menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif seperti diskusi, studi kasus, dan simulasi. Pelatihan guru. Memberikan pelatihan kepada guru tentang cara mengajarkan nilai-nilai Pancasila secara efektif. Ada juga nilai Pancasila yang relevan, dibagi menjadi 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Menekankan pentingnya spiritualitas dan moralitas agama dalam kehidupan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengajarkan tentang hak asasi manusia seperti empati dan toleransi. 3. Persatuan Indonesia. Membangun rasa cinta tanah air dan semangat persatuan di tengah keberagaman. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan menghargai perbedaan pendapat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui kebijakan yang adil dan inklusif. 2. Revitalisasi peran keluarga. Implementasi pendidikan orang tua. Memberikan pendidikan kepada orang tua tentang cara mendidik anak secara moral dan etika. 2. Komunikasi efektif. Mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur antara orang tua dan anak. 3. Keteladanan. Orang tua memberikan contoh perilaku yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada juga nilai Pancasila yang relevan. Dibagi menjadi 2. 1. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghargai martabat dan hak setiap anggota keluarga. 2. Persatuan Indonesia. Membangun keluarga yang harmonis dan saling mendukung. 3. Pengawasan dan penegakan hukum. Yang pertama adalah transparansi pemerintah dan proses hukum, yaitu memberikan akses informasi yang jelas kepada masyarakat agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua adalah akuntabilitas pejabat publik, yaitu pejabat negara harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan penggunaan anggaran. Yang ketiga adalah penindakan hukum yang tegas, yaitu menindak tegas pelanggaran seperti korupsi, narkoba, kekerasan, dan kejahatan lain tanpa pandang bulu. Hal ini relevan dengan nilai Pancasila, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu hukum harus berlaku sama bagi setiap orang. Dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu hukum dibuat berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu. 4. Literasi media dan filterisasi informasi. Yang pertama adalah edukasi literasi digital, yaitu mendidik masyarakat untuk memahami cara mengecek kebenaran informasi, mengenali berita palsu, dan menggunakan internet secara bijak. Yang kedua adalah pengawasan dan regulasi konten. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengawasi konten media yang dapat merusak moral, memecah belah bangsa, serta menyebarkan fitnah. Dan yang ketiga adalah promosi konten positif, yaitu mendorong pembuatan konten pendidikan, inspiratif, dan budaya yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini relevan dengan nilai Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menolak konten yang menyesatkan dan bertentangan dengan nilai moral. Dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghindari ujaran kebencian, provokasi, dan diskriminasi. Dan yang kelima adalah pengembangan ekonomi yang berkeadilan. Yang pertama adalah pemerataan pembangunan daerah, yaitu pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum tidak hanya di kota besar tetapi juga di desa dan wilayah terpencil. Yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu dukungan berupa pelatihan usaha, bantuan modal, dan akses pasar bagi UMKM. Dan yang ketiga adalah program perlindungan sosial, yaitu bantuan sosial dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat miskin untuk mencegah ketimpangan sosial. Hal ini relevan dengan nilai Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Dan sila persatuan Indonesia, yaitu memperkuat solidaritas dan gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Lalu, ada juga contoh kasus merosotnya moralitas di Indonesia. Pertama, pelecehan seksual. Kasus begal payudara yang terjadi di Situbondo pada 18 November 2024 menyebabkan korban mengalami luka fisik dan trauma mental.
demonstrasi menentang pelecehan seksual. Yang kedua, perundung atau bullying, peristiwa mengeroyokkan di sebuah sekolah di Situbondo akibat hal sepele menyebabkan korban mengalami lebam. Bullying juga dapat menyebabkan dampak mental seperti PTSD. Yang ketiga, penganiayaan. Kasus penganiayaan di sekolah menengah pertama karena pelaku merasa cemburu mengakibatkan korban mengalami pusing dan sesak napas. Yang keempat, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kasus-kasus seperti Mahkamah Konstitusi atau MK, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU menunjukkan erosi moral dan etika di kalangan penjabat negara. Masalah sosial lainnya, judi online, kejahatan IT, narkoba, kekerasan seksual, pembunuhan di internal keluarga, rendahnya kesopanan atau civility netizen Indonesia di media sosial serta masalah sosiopatik lainnya juga menjadi contoh merosotnya moralitas. Dan yang terakhir, pelanggaran hak anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat setidaknya 35 kasus pelanggaran hak anak yang melibatkan pelajar di sekolah atau di bidang pendidikan sepanjang 2019. Kasus-kasus ini meliput anak korban kebijakan, pengeroyokan, kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan bullying, serta anak pelaku bully terhadap guru. Solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Untuk mengatasi merosotnya moralitas, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Peran keluarga memberikan perhatian lebih kepada anak-anak agar mereka menerima lebih banyak perhatian positif dan pembelajaran tentang bagaimana bertindak di lingkungan sosial. Peran kedua dari masyarakat. Peran masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang positif dan mencegah pergaulan yang membawa dampak negatif. Elemen masyarakat seperti kepala RT, RW dapat memberikan sosialisasi di daerah permukiman. Dan yang ketiga, peran pemerintah. Pemerintah dapat memberikan pendidikan yang berbasis nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai moral, dan etika yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Pemerintah juga dapat membantu kepala RT dan RW untuk membantu sosialisasi yang lebih efektif.